Hai, konnichiwa, Sapri des. Hari ini ya, aku ingin membuat video menjelaskan jawaban latihan bumbu dasar yang pernah kita buat beberapa waktu yang lalu gitu. Bumbu dasar dari soda pertama, soda kedua, soda ketiga. Soda ketiga nggak ada ya. Masuk sieki ke sieki ukemi. Dan terakhir ya bentuk sieki ke plus itadakimasen ka. Oke, kita langsung aja karena menjelaskannya ini kayaknya butuh waktu gitu ya. Oke, silakan dilihat. Hai, konnichiwa, Sapri des. Kita langsung aja ya. Mengerjakan latihan bumbu yang selama ini kita pelajari di YouTube aku ya. Yoroshiku onegai shimasu. Oke, kita langsung memasuki mondai renshu. Bunpo keski no handan ya. Hai, nomor 1. Watashi ni dekiru koto ga areba nani ka nani katanya. Hai, di sini ya. Jawabannya yang paling cocok itu nomor 3. Otetsudai sasete itadakemasen ka katanya. Hai ya. Jadi ya, ini kan pola te itadakemasen ka itu adalah bentuk kego ya, bentuk hormat. Jadi secara spesifiknya itu bisa disebut dengan kenjogo. Kalau saat kita menggunakan bentuk kego, bentuk hormat, kita harus menggunakan semua kosakata itu yang berbentuk hormat gitu. Nah, untuk nomor 2 ini, secara struktur memang dia tidak salah gitu ya. Struktur kalimatnya untuk nomor 2 ini tetsudawa seru gitu ya kan, bentuk shieki-nya gitu ya. Tambah te itadakimasen ka. Hanya saja ya, karena kalimatnya ini adalah kalimat kego, kalimat kenjogo ya, bahasa merendah gitu ya. Dia itu mengalami perubahan di kosakatanya ataupun kata kerjanya, kata bendanya ditambah o ataupun go gitu ya. Ditambah o ataupun go. Nah, untuk o ini adalah yang ditempel dengan wago. Wago itu apa? Wago itu adalah bahasa Jepang asli gitu ya. Wago. Nah, untuk go ini ya, go ini biasanya ditambah dengan kanggo. Kanggo itu adalah bahasa Jepang yang diserap dari bahasa Cina gitu. Nah, di sini ini kita nggak usah bahas lebih mendalam lagi gitu. Cuman ya, untuk mempelajari ataupun memahami materi N3 itu kita harus memahami ya kego ataupun bahasa sopan yang wajar digunakan sehari-hari gitu. Makanya kita harus memahaminya gitu ya. Hai, kita masuk nomor 2. Nomor 2 ya. Kyou zangyou ga nai node watashi wa hayaku ie. Jawabannya yang paling cocok adalah kaere soda. Kaere soda. Kaere soda ini adalah bentuk potensial dari kaeru. Artinya bisa. Nah, bisa tambah soda. Jadi kan kaere soda kelihatannya ataupun sepertinya bisa pulang lebih cepat gitu ya, karena tidak ada lemburnya gitu. Nah, oleh karena itu nomor 2 yang paling cocok. Untuk nomor 1, 3, 4 ini ya semuanya bentuknya salah gitu ya. Jadi harus dipahami. Misalnya nomor 1, kairi soda ini nggak ada. Kairu soda ini seberarti katanya. Kaira seru soda ini kan dipulangkan, disuruh pulang, dipaksa pulang gitu, makanya salah gitu. Hai, masuk nomor 3. Watashi wa minna no mae de utaitaku nai to itta no ni muri ni senpai ni nanani hazukashikatta katanya. Jadi ya dia ya padahal udah ngomong gitu bahwasanya tidak mau bernyanyi di depan orang banyak gitu, tapi ya senpainya ya memaksa gitu kan. Jawabannya yang paling cocok adalah utawa sarete. Hai, utawa sarete ini bentuk shieki ukemi, dipaksa suruh harus melakukan sesuatu gitu, dipaksa harus untuk melakukan bernyanyi gitu. Makanya nomor 4 yang paling cocok. Hai, masuk nomor 4. Nomor 4 ya. Muri ni kodomo ni piano o nani nani tara sugu ni yamete shimatta katanya. Nah, di sini ya, aku yakin di antara kalian bingung. Ini menggunakan bentuk shieki kausatif ataupun shieki ukemi ya, pasif kausatif. Pertamanya ya, aku jelaskan dulu jawabannya yang benar. Yang benar itu adalah narawase tara. Nah, di sini ya banyak yang mendefinisikan dengan bentuk jidoshi ataupun tadoshi.
intransitif sama kata kerja transitif. Tapi itu sulit untuk dipahami menurut aku. Makanya di sini ya, aku ingin kalian itu memahami kan subjeknya gitu. Sekarang siapa yang ngomong? Siapa yang berbicara? Nah, di sini ya, yang ngomong ini kan si subjek ini kan berarti orang lain. Subjeknya orang lain. Orang lain, bukan yang disuruh ini. Contoh kalimatnya, muri ni kodomo ni piano o narawase tara. Nah, narawase tara di sini bisa diartikan menyuruh, bukan disuruh. Nah, menyuruh, siapa yang menyuruh? Yang menyuruh ini adalah subjek gitu. Menyuruh. Yang menyuruh ini subjek. Jadi kita bukan menjelaskannya dengan bentuk jidoshi ataupun tadoshi ya. Kata kerja intransitif ataupun transitif, dia agak sedikit gimana ya, membingungkan gitu. Nah, yang menyuruh si subjek. Siapa yang disuruh? Kodomo, anak kecil. Makanya itu yang ini kan menyuruh. Menyuruh itu adalah bentuknya narawasetara, menyuruh belajar gitu. Nah, kalau narawa saretara ini berarti kan disuruh. Nah, siapa yang disuruh? Si subjek yang disuruh. Oleh siapa? Nah, gitu ceritanya gitu. Oleh karena itu harus hati-hati di sini. Nah, perbedaannya bisa kita lihat di soal selanjutnya, nomor 5. Mari kita lihat nomor 5. Hai, kita masuk nomor 5 ya. Kodomo no toki katanya, ketika kecil, muri ni piano o nani nani no de ima demo piano ga kirai des katanya. Nah, di sini kodomo no toki, ini siapa yang ngomong? Ya ini si pembicaranya ini. Siapa ini si pembicaranya ini? Si subjeknya ini si kodomonya. Nah, berarti bukan menyuruh dia, tapi dia disuruh gitu. Ketika kecil dia disuruh. Nomor 4, narawasareta, karena dia disuruh gitu, dipaksa harus untuk belajar piano gitu. Makanya yang jawabannya yang cocok adalah nomor 4, shieki ukemi gitu ya. Ingat, jadi kan nomor 4 sama nomor 5 ini perbedaannya itu subjeknya. Subjeknya yang menyuruh atau subjeknya yang disuruh, itu yang membuat beda gitu. Di sini kalian harus pahami ya gitu ya. Hai, masuk nomor 6. Nomor 6, tenki yo honi yoruto gitu ya kan. Kyo kara asu ni kakete taifu ga Okinawa ni nani nani so desu. So desu. Hai, jawabannya adalah chikazuku so desu. Nomor 3. Kenapa kok chikazuku so desu? Bentuk kamus tambah so desu itu kan artinya katanya. Katanya yang didapatkan dari informasi yang akurat gitu. Jadi dia menyampaikan apa adanya. Di sini bukan maknanya sepertinya. Kenapa? Karena udah bisa dilihat dari kalimat utama. Dari kalimat awalnya, tenkiyo honin yoruto gitu, menurut perakiraan cuaca. Jadi bukan perkiraan si pembicara gitu. Makanya chikazuku so desu yang paling benar gitu ya. Kata kerja bentuk kamus tambah so desu artinya katanya. Nah, barangkali di antara kalian ya ada yang memilih nomor 4 gitu ya. Nomor 4 ini. Ini kan dia ngomongnya soal mulai dari sekarang hingga besok. Sementara besok itu kan sekarang belum terjadi. Sementara bentuk chikazuite iru so desu katanya sedang mendekati. Ini kan mendekatinya di sini kan bentuk sedang mendekati, ini bentuk sedang. Chikazuiteru ini. Sementara ini asu belum terjadi, makanya ini salah gitu. Oke, bisa dipahami. Hai, kita masuk ke Renshu Mondai Bung no Kumitate ya, merangkai kalimat. Nah, ini ya, orang Indonesia sangat lemah di sini, makanya di sini harus kalian perhatikan baik-baik gitu ya. Karena ya, ini hanya bisa didapatkan dengan mengerjakan latihan berkali-kali gitu. Nggak bisa hanya dengan memahami teori doang gitu. Karena apa? Karena di saat ujian JLPT ya, kita nggak memiliki waktu untuk memahami teorinya gitu, karena terlalu cepat gitu ya ujiannya gitu ya. Oke, mari kita lihat dulu ya. Nomor pertama, sensei no otaku no ni wa hontou ni kirei da yo ne, katanya si B-nya ngomong. So da ne sashin o katanya. Habis o biasanya diikuti kata kerja. Nah, kata kerjanya di bawah ini kan ada 2. Kata kerjanya di sini ada 2, ada kite,
Kemudian toraseru, kite sama toraseru. Tapi kalau bisa kita lihat, ini kan ngomong soal sasin, soal foto. Nggak mungkin ngomong soal sasin itu ditempel dengan kite, mendengar ataupun bertanya gitu. Ini kan memiliki dua makna. Kiku ini mendengar dan bertanya gitu. Nah, otomatis cocoknya itu ditempel sama torasete gitu. Nah, di sini ya nomor 4. Torasete. Nah, abeste masih ingat kalian? Bumpo dasar yang kelima, te itadakemasen ka. Nah gitu, torasete bentuk si ekike tambah te itadakemasen ka. Nah ini sini ada di sini nih, nomor 2. Itadake masenka, tapi ya masengnya itu udah diubah jadi bentuk biasa dia. Bentuk nai. Masenka, naika itu sama gitu. Nah, jadi kan torasete sashin o. Torasete itadake nomor 2 ya. Itadake naika. Kemudian masuk nomor 3. Kite miteo katanya. Jadi bisa diartikan coba tanya apakah boleh ataupun diizinkan untuk mengambil foto katanya gitu. Hai, jadi jawabannya ya 4, 2, 1, 3. Yang dipilih di ujian JLPT itu yang nomor 1 ini aja dia ya. Oke, masuk nomor kedua katanya. Hai, Nihon no kodomo tachi wa juku e itari osoku made benkyou shitari shite jiyu ni nani miemasu katanya. Nah, di sini ya, cara aku melihat kalimat ini ya, langsung aku bisa definisikan jiu, artinya kan bebas. Di bawah ini yang cocok ditempel sama jiu bebas ini adalah kosakata apa? Jikang sama asobu kan gitu kan. Nah, hanya saja jiu ni jikang ga asobu dia aneh. Tapi yang cocok itu adalah jiu ni asobu jikang. Nah, habis kata kerja bentuk kamus tambah kata benda gitu ya. Oleh karena itu jiu ni 3, asobu jikang 2, jikang ga. Hai, tinggal 2 ya kan, ditempel sama nasa atau soni. Jadi kalau misalnya kita rangkum kalimatnya, jiu ni asobu jikang ga soni, itu nggak ada bentuk kalimatnya, tapi adalah bentuk ini nai ditambah soni. Ini soni yang memiliki makna sepertinya. Oleh karena itu nainya ini dia berubah menjadi nasa. Nah, oleh karena ini udah bentuk ininya dia. Struktur cara merangkum pola tata bahasa soda yang kedua. Jadi di sini jiu ni asobu jikang ga nasa nomor 4, nasa soni miemasu. Nah, jadi ya terlihat seperti ya kan tidak memiliki waktu jika enggak. Jiu ni asobu bermain dengan bebas gitu. Jawabannya 3, 2, 4, 1 yang dipilih nomor 4 ya. Hai, kita masuk nomor 3. Nomor 3 ya. Byoin te itsumo konderu yo ne katanya. Si B ngomong, kino wa oisa-san ni mite. Ini mite ini bermakna ya periksa. Bukan dilihat, periksa tubuh gitu ya. Nah, ini udah gitu melihat mite, kemudian melihat pilihan di bawahnya ini ya. Kalau yang orang udah belajar N4 itu langsung paham. Te ageru, te morau. Nah, cuman itu yang bisa ditempel. Nggak mungkin mite nijikang mo, mite made nggak ada. Yang ada miru made, mite mata sarita nggak ada. Oleh karena itu mite morau di sini nomor 3. Mite morau ya kan, mendapatkan pemeriksaan gitu. Made hingga
Mite morau made, hingga berapa? Kan hingga apa kan gitu. Ya ini nijikangmo hingga 2 jam. Hingga berapa? Hingga 2 jam. Nijikangmo mata saretan dayo katanya. Saya telah dibuat menunggu 2 jam hingga mendapatkan pemeriksaan gitu artinya. Inilah dia nomor 3 jawabannya. Oke, bisa dipahami? Hai, kita masuk nomor 4. Si E ngomong, kodomo ga kaji o tetsudau koto wa daiji da yo ne, katanya kan. Jadi kan anak kecil itu membantu pekerjaan rumah ya, pekerjaan rumah tangga itu sangat penting ya, kata si B-nya ngomong. Demo abunai karate, katanya ya, karena bahaya. Nani iru mitai dayo, katanya. Abunai karate iru mitai dayo. Hai. Sasenai. Di sini kita lihat pertama dari sasenai. Sasenai ini kan bentuk si eki dari suruh berubah ke sa se nai. Nah, otomatis dia ditempel dengan kata kerja. Ryo suru, ryo sasenai. Kan? Jadi di sini ya, sebelum kita merangkum ke atas, apa yang bisa kita rangkum di bawahnya juga boleh gitu kita rangkum. Jadi kan kita bisa dapat bahwasanya nomor 1, ryo sasenai. Nah, ryo sasenai itu apa artinya? Tidak memperbolehkan memasak, kan gitu. Oke. Siapa yang tidak boleh ataupun tidak diperbolehkan memasak? Ya kodomo, anak kecil. Nah, anak kecil tidak diperbolehkan memasak. Siapa yang tidak memperbolehkan masak gitu? Ini orang tua. Jadi kan di sini kan bisa kita rangkum bahwasanya sasenai, abe sasenai ini ya ditempel sama kata benda. Tidak memperbolehkan masak. Nah, kata benda yang tempel di sini nggak mungkin anak yang tidak memperbolehkan. Yang tidak memperbolehkan itu adalah orang tua. Jadi bisa kita simpulkan, ryo sasenai oyamo irumitai. Sepertinya ada orang tua yang tidak memperbolehkan anaknya memasak. Ketahuan dong kodomonya ini jadi di awal 2. Kodomo ni ryo sasenai oyamo irumitai dayo. Seperti ada orang tua yang tidak memperbolehkan memasak gitu terhadap anaknya gitu jawabannya. Hai, ini nomor 4. Kita masuk nomor 5. Chim no senshu wa nani heto ni natte shimaimasu yo. Heto ini ya lelah, letoy lah gitu. Letoy. Kok letol pula jadinya? Ntar ya, letoy. Heto itu ya onomatope, menunjukkan, mengekspresikan sesuatu yang lelah gitu, kelelahan gitu. Hai. Chim no senshu wa, katanya. Chim no senshu wa atlet dari tim itu, katanya kan gitu. Heto ni natte shimaimashita, jadi lelah. Jadi di sini ya, bagaimana merangkumnya? Kalau sulit ya, abis wa-nya itu ya senshu wa, apa yang cocok gitu kan? Masih bingung. Nah, abis heto ni apa yang cocok ditempel? Kalau gitu coba dirangkum di bawahnya dulu. Kata sifat, kibishi, keras ya kan, yang tegas gitu kan, ataupun gimana ya, killer gitu kan yang. Nah, killer ini kan dia ditempel sama kata benda gitu, cocoknya ditempel sama kata benda, aku singkat KB gitu. Nah, kata bendanya di sini di mana? Ini dia, kantoku kata bendanya. Ini artinya pelatih di sini ya. Pelatih. Nah, jadi kan kibishi kantoku udah bisa kita tempel kan. Nah, pelatih yang keras ataupun pelatih yang tegas, pelatih yang gimana ya, yang killer lah gitu, yang kejam lah gitu. Hai, kita lihat
Ini Kantokunya, pelatihnya ini yang keras ini, yang kejam ini, dia ngapain membuat hingga atletnya menjadi heto-heto gini, kelelahannya ini. Nangkiro mo hashira sarete, menyuruh ya, harus lari gitu ya, ataupun memaksa harus lari berkilo-kilo gitu. Oh, siapa yang menyuruh ini? Kantoku. Nah, ini bisa ditempel sama ni-nya, partikel ni. Jadi sini bisa kita langsung merangkum kalimatnya. Ano chim no sensu wa nomor 3. Kibishi nomor 1. Kantoku ni ni-nya nomor 2 ya, partikel ni. 4. Nankiro mo hashirasarete heto-heto ni natte shimaimasu yo, katanya kan. Nah, jadi kan atlet dari tim itu katanya dipaksa harus lari berkilo-kilo oleh pelatih yang keras, yang kejam, hingga menjadi lelah gitu. Terakhir nomor 6. Kuni no chosa ni yoru to hataraku dansei ga ikuji kyuka o nani so desu. Ini so desnya di sini ya. Kalau kita lihat ya, so desnya ini ya, dari nuansa kalimatnya ini dengan kuni no chosa ni yoru to ini kan berdasarkan dari penelitian negara. Berarti ini dia mendapatkan informasi apa adanya, disampaikan begitu aja gitu. Jadi artinya katanya, bukan sepertinya. Otomatis ini bisa ditempel sama kata kerja bentuk kamus, ataupun ya kata keterangan juga boleh gitu ya. Nah, di sini hataraku dansei ga ikuji kyuka, ini cuti mengasuh anak. Ikuji kyuka, cuti mengasuh anak. Ikuji kyuka o abes o ini biasanya diikuti sama kata kerja, kakak ya, kata kerja. Nah, kata kerjanya di sini gimana? Cuman ada satu kata kerjanya di sini, nomor 4. Udah ngerti kalian kan yang bisa ditempel sini? Berarti kan ikuji kyuka o nomor 4 toru. Toru mengambil. Abes toru, kata kerja bentuk kamus ini ditambah sama kata benda. Kata bendanya di sini ada mana? 1%, 1% ya. 1% sama wari-ai. Wari-ai ini artinya persentase. Nah, di sini kan udah kalian pahami kan? Wari-ai, persentase. Otomatis persentasenya itu datang selanjutnya. Jadi gini dia. 1%. Otomatis sudah ngerti bahwasanya ikuji kyuka o toru, ketahuan dong. Nomor 2, wariai, persentasenya dapat lagi di sini dia. Nomor 1, karena habis wariai persentasenya otomatis dia ada detail. 1%. Terakhir kata keterangan. KT, gurai rata-rata. 3, 1% gurai da so des gitu ya. Jadi bisa diartikan katanya ya, rata-rata persentase pengambilan ikuji kyuka itu katanya hanya 1% gitu artinya. Oskare sama des. Sampai di sini ya latihan kita. Ikaga deshita deshouka? Bagaimana kira-kira? Bisa dipahami? Seperti itu ya cara aku memahami selama ini ya Bung no Kumitate merangkai kalimat ini. Dan ini sangat sulit gitu. Jadi kita harus latihan berkali-kali untuk menguasainya gitu, hingga kita bisa mendapatkan ya feeling yang akurat gitu. Karena apa? Karena di saat kita ujian JLPT nanti kita nggak punya waktu gitu ya untuk bisa menguraikannya secara teori gitu. Jadi untuk mendapatkan feeling agar bisa nanti gitu di ujian JLPT langsung, oh ini nempelnya di sini, oh ini nempelnya di sini, ini nempelnya di sini, itu kan. Itu hanya bisa didapatkan feeling seperti yang secara akurat itu dari berlatih-latih mengerjakan soalnya gitu. Kalau nggak begitu kita nggak bisa mendapatkan feeling yang baik gitu, karena nggak ada waktu untuk
apa namanya, menguraikannya di otak kita secara teori nanti gitu, mengerjakan ujian JLPT ya, khususnya pada soal Bung no Kumitate merangkai kalimat ini gitu ya. Tapi ya kalau kita tidak mengerjakan latihan ya, ataupun mengulang berkali-kali gitu latihannya gitu, nanti gitu pas ujian itu nanti kesannya hanya menebak aja gitu. Makanya harus hati-hati gitu. Hai, nani mo kamu des, renshu surunomi, apapun itu kita bisa dapatkannya dengan latihan terus menerus gitu. Ayo sekali sama Desta, sampai jumpa di video selanjutnya. Arigato ne, hai.